Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan saya Abian Hernanda dan Tias Enggarin Suryo dan Mas Rifan Haikal akan mempresentasikan tentang akuntansi kas dan akuntansi pendapatan. Yang pertama adalah definisi kas. Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank untuk setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah. Kas daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh gubernur, bupati, wali kota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah. Lalu ada sumber dan peruntukan kas. Sumber kas daerah adalah penerimaan pajak dan penerimaan non-pajak seperti pendapatan bunga atau bagi hasil, penjualan aset daerah, retribusi, subsidi, hibah, dan sebagainya. Lalu kemudian ada pengakuan transaksi kas. Transaksi kas di sini kas diakui pada saat sejumlah kas diterima di rekening kas umum daerah dan pada saat sejumlah kas dikeluarkan dari rekening kas umum daerah atau oleh entitas pelaporan. Lalu pengukuran kas. Di sini ada dua. Yang pertama, kas diukur atau dicatat sebagai nilai nominal rupiah yang diterima dan atau dikeluarkan. Lalu koreksi kesalahan yang berhubungan dengan periode-periode yang lalu terhadap posisi kas dilaporkan dalam laporan arus kas tahun berjalan pada aktivitas yang bersangkutan. Lalu kemudian pengendalian internal terkait kas. Kas adalah akun yang paling liquid dan secara fisik sangat mudah untuk diselewengkan. Oleh karenanya perlu penatausahaan dan pengendalian internal yang ketat agar kas tidak mudah diselewengkan baik dalam bentuk korupsi maupun penggunaan dana kas sementara tanpa izin otoritas yang sah. Lalu prosedur akuntansi penerimaan kas fungsi terkait. Fungsi yang melaksanakannya akuntansi penerimaan kas pada SKPD adalah fungsi akuntansi pada pejabat penatausahaan keuangan SKPD atau BPK SKPD, sedangkan pada SKPD dilakukan oleh fungsi akuntansi pada SKPD. Lalu di sini ada dokumen yang digunakan ada 9. Yang pertama, surat ketetapan pajak daerah atau SKPD daerah dibuat oleh SKPD yang digunakan untuk menetapkan nilai nominal pajak daerah atas wajib pajak. Yang kedua, surat ketetapan pajak retribusi atau SKPD dibuat oleh penggunaan anggaran yang digunakan untuk menetapkan nilai nominal retribusi daerah atas wajib retribusi. Yang ketiga, surat tanda bukti penerimaan atau STPP digunakan untuk mencatat setiap penerimaan pembayaran oleh pihak ketiga yang diselenggarakan oleh bendahara penerimaan. Yang keempat, surat tanda setoran atau STS digunakan untuk menyetorkan penerimaan daerah yang diselenggarakan oleh bendahara penerimaan di SKPD. Yang kelima, bukti transfer. Ini merupakan dokumen atau bukti atas transfer penerimaan daerah. Yang keenam, nota kredit bank merupakan dokumen atau bukti dari bank yang menunjukkan adanya transfer uang masuk ke transaksi kas. Ketujuh, buku jurnal penerimaan kas. Ini merupakan catatan yang diselenggarakan oleh fungsi akuntansi untuk mencatat dan menggolongkan semua transaksi atau kejadian yang berhubungan dengan penerimaan kas. Kedelapan, buku besar merupakan catatan yang diselenggarakan oleh fungsi akuntansi untuk memposting semua transaksi atau kejadian terkait kas dari jurnal penerimaan kas ke buku besar, yakni transaksi aset, kewajiban, ekuitas, dan pendapatan. Lalu yang kesembilan, buku besar pembantu. Di buku besar pembantu ini merupakan catatan yang diselenggarakan oleh fungsi akuntansi untuk mencatat semua transaksi atau kejadian yang berisikan rincian akun buku besar untuk setiap transaksi yang dianggap perlu. Lalu selanjutnya ada laporan yang dihasilkan. Laporan yang dihasilkan dalam prosedur akuntansi penerimaan kas di SKPD ini meliputi 5. Yang pertama, laporan realisasi anggaran, lalu neraca, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan. Sedangkan laporan yang dihasilkan dalam prosedur akuntansi penerimaan kas di SKPD meliputi laporan realisasi anggaran lebih, laporan perubahan saldo anggaran, neraca, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Lalu ada prosedur akuntansi pengeluaran kas. Fungsi yang pelaksanaannya akuntansi penerimaan kas pada SKPD adalah fungsi akuntansi pada pejabat penatausahaan keuangan SKPD atau PPK SKPD, sedangkan SKPKD dilakukan oleh fungsi akuntansi pada SKPKD. Dokumen yang digunakan ada 7. Yang pertama, surat penyediaan dana atau SPD merupakan dokumen yang dibuat oleh pejabat pengelolaan keuangan daerah SKPKD sebagaimana media atau surat yang menunjukkan ketersediaan dana untuk diserap atau direalisasi. Yang kedua, surat perintah pembayaran atau SPM merupakan dokumen yang dibuat oleh pengguna anggaran untuk mengajukan surat perintah pencairan dana SP2D yang diterbitkan oleh bendahara umum daerah atau PUD, kuasa PUD. Yang ketiga,
kwitansi pembayaran dan bukti pembayaran lainnya merupakan dokumen sebagai tanda bukti pembayaran. Yang keempat, surat perintah pencairan dana atau SP2D merupakan dokumen yang diterbitkan oleh BUD atau kuasa BUD untuk mencairkan uang pada bank yang telah ditunjuk. Yang kelima, buku jurnal pengeluaran kas merupakan catatan yang diselenggarakan oleh fungsi akuntansi untuk mencatat dan menggolongkan semua transaksi atau kejadian yang berhubungan dengan pengeluaran kas. Yang keenam, buku besar merupakan catatan yang diselenggarakan oleh fungsi akuntansi untuk memposting semua transaksi atau kejadian yang terkait dari jurnal pengeluaran kas ke buku besar, seperti aset, kewajiban, ekuitas, belanja, dan beban. Lalu yang ketujuh, beban besar pembantu merupakan catatan yang diselenggarakan oleh fungsi akuntansi untuk mencatat semua transaksi atau kejadian yang berisi rincian akun buku besar untuk setiap transaksi yang dianggap perlu. Lalu laporan yang dihasilkan dalam prosedur akuntansi penerimaan kas di SKPD meliputi ada neraca realisasi anggaran, ada neraca, ada laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, catatan atas laporan keuangan. Sedangkan laporan dihasilkan dalam prosedur akuntansi penerimaan kas di SKPKD meliputi laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, catatan atas laporan keuangan. Lalu ada rekonsiliasi kas atau bank. Rekonsiliasi kas atau bank maksudnya adalah perhitungan kembali sekonfirmatif dan sekomparatif atas saldo kas yang dicatat oleh Pemda, SKPD atau SKPKD dengan saldo kas yang dicatat oleh bank yang menyimpan rekening Pemda, SKPD atau SKPKD. Rekonsiliasi kas atau bank dilakukan karena biasanya terjadi perbedaan catatan saldo kas antara Pemda, SKPD atau SKPKD dengan bank yang menyimpan rekening Pemda. Perbedaan ini biasanya terjadi karena perbedaan waktu pencatatan suatu transaksi. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Oke, materi yang berikutnya adalah contoh kasus rekonsiliasi kas atau bank. Pada tanggal 31 Desember tahun 2015, BUD melakukan pengecekan saldo kas di buku kas umum atau BKU dan rekening koran yang dibuat oleh bank. Dari pengecekan tersebut diketahui saldo menurut BKU atau buku kas umum sebesar 7.430.000, sedangkan menurut rekening koran adalah 9.610.000. Setelah rekonsiliasi, diperoleh informasi antara lain SP2D senilai 2.417, STS sebesar 500.000 sudah ditransfer ke rekening Kasda. Namun STS tidak tampak pada catatan rekening koran dari Kasda. Kasda mengembalikan cek yang diterimanya dari BUD karena kosong. BUD mendapatkan cek tersebut dari wajib pajak. Yang keempat yaitu rekening koran Kasda menunjukkan adanya hibah bagi hasil sebesar 30.000. Lalu yang kelima adalah SP2D nomor PNG 100 senilai 268.000 untuk pembayaran belanja bahan pakai habis setelah dicairkan di Kasda. Namun BUD salah mencatat di BKU. Tercatatnya adalah 240.000. Lalu yang keenam adalah penerimaan pajak dari wajib pajak senilai 486.000 dengan cek nomor K101 ternyata kosong. Oke, berikutnya adalah penyelesaian. Di sini sudah tertera bahwa saldo menurut rekening koran atau bank yaitu sebesar 9.610.000. Lalu untuk posisi tambah atau penambahan yaitu STS masih beredar sebesar 500.000 dan pengurangannya adalah cek kosong dengan kode K101 sebesar 486.000. Lalu ada SP2D masih beredar sebesar 2.417.000. Sedangkan untuk saldo kas menurut BKU SKPD yaitu senilai 7.430.000. Lalu pada posisi tambah yaitu pendapatan bagi hasil senilai 30.000. Lalu pada posisi pengurangan sebesar salah catat sebesar 28.000 dan cek kosong sebesar 225.000.
Lalu masing-masing ternyata balance yaitu senilai 7.207.000. Adapun untuk jurnal penyesuaian yang dibuat atas rekonsiliasi kas atau bank adalah hanya pada sisi perusahaan saja. Hal itu karena penyesuaian pada sisi bank adalah tanggung jawab dari bank, bukan dari Pemda. Berdasarkan kasus di atas, maka penyesuaiannya adalah tanggal 31 Desember, rekeningnya adalah kas di posisi debit senilai 30.000, lalu pada posisi kredit ada pendapatan bagi hasil senilai 30.000, lalu untuk posisi debit yaitu sediaan bahan pakai habis senilai 28.000, dan di sisi debit adalah piutang pajak daerah senilai 225.000, dan di posisi kredit adalah kas senilai 253.000. Materi berikutnya adalah akuntansi pendapatan. Yang pertama yaitu definisi pendapatan. Terdapat dua istilah pendapatan pada akuntansi Pemda, yakni yang pertama pendapatan untuk laporan realisasi anggaran atau pendapatan LRA, dan pendapatan untuk laporan operasional atau pendapatan LO. Kedua istilah ini disebabkan pendapatan akan dilaporkan di dua laporan, yakni laporan operasional dan laporan realisasi anggaran. Kedua istilah ini juga digunakan pada saat penjurnalan. Pendapatan LRA atau basis kas adalah penerimaan oleh bendahara umum negara atau bendahara umum daerah atau oleh entitas pemerintah lainnya yang menambah saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. Lalu pendapatan LO atau basis akrual adalah hak pemerintah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode pelaporan yang bersangkutan. Lalu berikutnya adalah penatausahaan pendapatan. Pendapatan yang diperoleh Pemda biasanya dipungut atau diterimakan melalui bendahara penerimaan yang ada di SKPD. Sebagaimana dijelaskan di bagian sebelumnya bahwa bendahara di SKPD secara umum terbagi dua, yakni bendahara penerimaan dan pengeluaran. Namun dalam kondisi tertentu, bendahara penerimaan dan pengeluaran ini dibantu oleh bendahara penerimaan pembantu dan bendahara pengeluaran pembantu. Tugas bendahara buku pengeluaran adalah menerima pendapatan dan menyetorkan ke BUD. Sedangkan tugas bendahara pengeluaran adalah menerima uang transfer dari BUD dan menggunakannya untuk keperluan SKPD, yakni sebagai dana yang nanti digunakan untuk membiayai kegiatan atau program kerja SKPD yang bersangkutan. Tidak semua SKPD mendapat tugas melakukan penerimaan pendapatan Pemda. Dinas yang biasa menerima pendapatan Pemda selaku wakil BUD adalah Dinas Pasar yang memungut pendapatan retribusi pasar, Dinas Pendapatan yang memungut jenis pendapatan tertentu, Dinas Pariwisata yang memungut pendapatan retribusi wisata, dan beberapa dinas lainnya. Berikutnya adalah pengakuan transaksi pendapatan. Pendapatan LRA diakui pada saat sejumlah uang diterima pada rekening kas umum daerah atau basis kas. Pendapatan LO diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi, walaupun kas belum diterima di rekening kas umum daerah atau basis akrual. Menurut PSAP 12, paragraf 19, pendapatan LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran untuk masuk sumber daya ekonomi. Pendapatan LO yang diperoleh berdasarkan peraturan perundang-undangan diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih pendapatan. Pendapatan LO yang diperoleh sebagai imbalan atas suatu pelayanan yang telah selesai diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih imbalan. Pendapatan LO yang diakui pada saat direalisasi adalah hak yang telah diterima oleh pemerintah tanpa terlebih dahulu adanya penagihan.
Berikutnya adalah pengukuran pendapatan. Baik pendapatan LRA maupun pendapatan LO memiliki standar pengukuran yang serupa, yaitu pendapatan LRA dan pendapatan LO dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah netonya. Dalam hal besaran pengurangan terhadap pendapatan LRA atau pendapatan LO bruto, bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan. Dalam hal badan layanan umum, pendapatan diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum. Pengembalian yang sifatnya sistemik atau normal dan berulang atau recurring atas penerimaan pendapatan LRA atau pendapatan LO pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan LRA atau pendapatan LO. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang atau non-recurring atas penerimaan pendapatan LRA atau pendapatan LO yang terjadi pada periode penerimaan. Pendapatan LRA atau pendapatan LO dibukukan sebagai pengurang pendapatan LRA atau pendapatan LO pada periode yang sama. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang atau non-recurring atas penerimaan pendapatan LO yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang ekuitas pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut. Berikutnya adalah pencatatan akuntansi pendapatan. Di sini sudah disajikan yang pertama yaitu terjadi timbulnya hak pendapatan, maka pada laporan operasional itu jurnalnya yaitu piutang di posisi debit dan di kredit adalah pendapatan LO. Namun untuk laporan realisasi anggaran itu tidak ada jurnalnya. Lalu berikutnya adalah terjadi penerimaan sejumlah uang atas pendapatan tertentu oleh bendahara penerimaan. Kasnya pada LO yaitu kas bendahara penerimaan di posisi debit, sedangkan di kreditnya adalah piutang. Lalu di LRA jurnalnya adalah estimasi perubahan SAL di debit dan di kreditnya adalah pendapatan. Lalu berikutnya adalah jika koreksi atas kesalahan yang terjadi pada periode tahun berjalan. Di LO jurnalnya yaitu pendapatan LO di posisi debit, lalu di kreditnya yaitu kas bendahara penerimaan. Lalu di LRA di posisi debit adalah pendapatan LRA dan di posisi kredit adalah estimasi perubahan SAL. Lalu berikutnya adalah koreksi atas kesalahan yang terjadi di tahun sebelumnya. Jurnalnya di posisi LO adalah ekuitas di debit dan di kredit yaitu kas bendahara penerimaan. Sedangkan di LRA jurnalnya yaitu di debit SAL, lalu di kredit yaitu estimasi perubahan SAL atau saldo anggaran lebih. Berikutnya adalah penyetoran kas dari bendahara penerimaan SKPD ke bendahara umum daerah. Jurnalnya di LO yaitu RK PPKD, di debit dan di kredit yaitu kas bendahara penerimaan. Sedangkan di LRA jurnalnya yaitu di debit RK PPKD dan di kredit estimasi perubahan SAL. Selanjutnya contoh kasus penetapan pendapatan dan penerimaan pendapatan. Pada 1 Februari 2015, Pemda ABC mengeluarkan surat ketetapan pajak hotel sebesar 70 juta rupiah. Pada 5 Maret, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata selaku SKPD yang diberi tugas menerima setoran pajak hotel, menerima setoran pajak hotel sebesar 4 juta rupiah dari wajib pajak hotel. Pada hari itu, bendahara penerimaan selaku penerima uang pajak hotel langsung menyetorkan uang tersebut ke bendahara umum daerah atau BUD dengan sebuah bukti dokumen surat tanda setoran atau STS saat dikeluarkannya surat ketetapan pajak atau SKP, laporan operasional atau basis akrual 1 Februari, piutang pajak hotel 70 juta di debit, pendapatan pajak hotel atau laporan operasional 70 juta di kredit. Jurnal bendahara penerimaan
menerima setoran pajak, laporan operasional atau basis akrual 5 Maret, kas bendahara penerimaan 4 juta di debit, piutang pajak hotel 4 juta di kredit. Selanjutnya, untuk laporan realisasi anggaran atau basis kas tanggal 5 Maret 2015, estimasi perubahan sal 4 juta di debit, pendapatan pajak hotel 4 juta di kredit. Selanjutnya, jurnal saat Dinas Kebudayaan dan Pariwisata yang diwakili bendahara penerimaan menyetorkan uang pajak hotel kepada BUD. Tanggal 5 Maret 2015, PPKD 4 juta di debit, kas bendahara penerimaan 4 juta di kredit. Selanjutnya, jurnal yang dibuat oleh PPKD selaku BUD. Jurnal yang dibuat oleh BUD hanya terkait transaksi penerimaan uang setoran pajak hotel yang disetor oleh bendahara penerimaan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Untuk laporan operasional basis akrual tanggal 5 Maret 2015, kas BUD 4 juta di debit. Selanjutnya, KD Budpar 4 juta di kredit. Untuk laporan realisasi anggaran basis kas 5 Maret 2015, estimasi perubahan SAL 4 juta di debit, pendapatan pajak hotel 4 juta di kredit. Selanjutnya, pengungkapan pendapatan LRA. Yang pertama, entitas pelaporan menyajikan pendapatan yang diklasifikasikan menurut jenis atau sumber pendapatan. Rincian lebih lanjut, sumber pendapatan disajikan pada catatan atas laporan keuangan. Yang kedua, analisis mengenai hal-hal yang menyebabkan terjadinya selisih antara anggaran pendapatan atau penerimaan dan realisasinya sangat disarankan untuk diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan. Selanjutnya, contoh ringkasan laporan realisasi anggaran pendapatan. Anggaran 2015, realisasi 2015, dan selisih. Pendapatan asli daerah atau PAD 500 juta, realisasi 2015 450 juta, selisih 50 juta. Pendapatan pajak daerah anggaran 2015 500 juta, realisasi 450 juta, selisih 50 juta. Hotel dan restoran anggaran 2015 300 juta, realisasi 2015 120 juta, selisih terlebih 20 juta. Pajak kendaraan bermotor anggaran 2015 200 juta, realisasi 130 juta, selisih kurang 70 juta rupiah. Contoh ringkasan catatan atas laporan keuangan pendapatan yang pertama, terdapat selisih lebih atau positif senilai 20 juta dari realisasi pajak hotel dan restoran. Hal ini dikarenakan bertambahnya jumlah hotel yang beroperasi pada 2015, yakni sebanyak 20 unit dari sebelumnya yang berjumlah 300 unit. Yang kedua, terdapat selisih kurang negatif senilai 70 juta dari realisasi pajak kendaraan bermotor atau PKB. Hal ini dikarenakan menurunnya volume kendaraan bermotor yang dibayarkan pajaknya di tahun 2015. Pada saat anggaran dibuat, diasumsikan jumlah kendaraan bermotor yang dibayarkan pajaknya adalah 2000 unit. Namun ternyata kendaraan bermotor yang dibayarkan pajaknya hanya 1.700 unit. Selanjutnya, pendapatan laporan operasional. Laporan operasional disajikan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun. Dalam situasi tertentu, apabila tanggal laporan suatu entitas berubah dan laporan operasional tahunan disajikan dengan suatu periode yang lebih pendek dari 1 tahun. Entitas harus mengungkapkan yang sebagai berikut. Yang pertama, alasan penggunaan periode pelaporan tidak 1 tahun. Yang kedua, fakta bahwa jumlah-jumlah komparatif dalam
laporan operasional dan catatan-catatan terkait tidak dapat dibandingkan. Selanjutnya yang kedua, entitas pelaporan menyajikan pendapatan laporan operasional yang diklasifikasikan menurut jenis atau sumber pendapatan. Rincian lebih lanjut sumber pendapatan disajikan pada catatan atas laporan keuangan. Contoh ringkasan laporan operasi pendapatan. Pendapatan asli daerah tahun 2015 450 juta dan tahun 2014 besar 500 juta. Yang kedua, pendapatan pajak daerah tahun 2015 450 juta, tahun 2014 500 juta. Yang ketiga, hotel dan restoran tahun 2015 320 juta, tahun 2014 300 juta. Pajak kendaraan bermotor tahun 2015 170 juta, tahun 2014 200 juta. Contoh ringkasan catatan atas laporan keuangan pendapatan yang pertama, pendapatan pajak hotel dan restoran yang terrealisasi senilai 320 juta. Nilai ini sesuai dengan pendapatan pajak hotel dan restoran yang ditetapkan melalui surat ketetapan pajak atau SKP daerah pada tanggal 1 Februari 2015. Yang kedua, pendapatan kendaraan bermotor yang terrealisasi pada 2015 senilai 170 juta. Nilai ini lebih kecil daripada anggaran yang ditetapkan, yaitu 200 juta. Kekurangan senilai 30 juta dikarenakan jumlah unit kendaraan bermotor yang dibayarkan pajaknya di bawah ekspektasi yang telah ditetapkan. Terima kasih, sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.